Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin, hadirat yang sama-sama dimuliakan, diberkahi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas pengantar ya, rukun tentang muhasabah dan muraqabah ini. Kita akan lanjutkan pada rukun ketiga ya. Kemarin kita sudah pernah membahas rukun muhasabah, membandingkan antara nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita dan perbuatan buruk serta kejahatan yang kita lakukan. Minggu lalu membedakan antara apa yang menjadi hak Allah dan apa yang menjadi hak dan kewajiban kita. Nah, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan. Ini juga sudah dibahas juga minggu lalu sedikit ya. Islam tidak menganjurkan untuk berlebih-lebihan di dalam beragama atau al-ghulu. Nah, jadi sekarang kita akan bahas 3-4. Sebelum kita membahasnya, mari kita membaca surah Al-Fatihah sebagai wujud permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar pagi hari ini kita mendapatkan berkah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masih di Istiqlal ini ya. Baru saja menyelesaikan rangkaian salat Lail ya bersama dengan para perwira menengah tentara seluruh Indonesia ya. Hari ini dilanjutkan dengan tadabbur alam di sekitar Masjid Istiqlal. Mudah-mudahan kita pun juga di sini insya Allah bisa saling mengadu mempertemukan energi kita, energi spiritual semalaman ini. Mudah-mudahan nanti juga akan tervibrasi kepada seluruh jamaah kita yang hadir di sini. Hari ini kita akan bahas tentang Islam tidak menganjurkan untuk berlebihan dalam beragama. Pada pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan beberapa hadis, antara lain ada sahabat Nabi yang berikrar saya tidak akan mendekati istri saya. Lalu Nabi bertanya, kenapa? Saya akan fokus beribadah. Hei, saya Nabi, saya Rasul, tapi saya juga memberikan hak istri saya dan hak saya, dan saya punya anak. Sahabat lain mengatakan, hei, ya Rasulullah, saya tidak akan lagi makan siang. Kenapa? Saya mau puasa daim terus-menerus. Saya Nabi, saya Rasul, tapi saya tidak melakukan itu. Kalau mau puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud, satu puasa, besoknya enggak, lusanya puasa lagi, selang-seling 1 hari. Satunya lagi mengatakan, saya tidak akan tidur malam lagi ya Rasulullah. Apa yang mau kamu lakukan? Saya akan sholat sepanjang malam. Kata Rasulullah, saya Nabi, saya Rasul, tapi itu saya tidak lakukan. Ada haknya mata ini untuk diberikan istirahat tidur. Jadi beragama yang benar itu bukan memaksakan diri, atau bukan juga melampaui batas, karena itu disebut dengan al-ghulu. Ya. Jadi apa yang dimaksud al-ghulu ini?
Di dalam Al-Quran disebutkan qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa qaumin. Ya, apa artinya? Katakanlah hai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Jadi ini ayat juga menganjurkan kita jangan berlebihan. Mumpung salat subuhnya asyik nih, aku akan tambahkan menjadi 8 rakaat salat subuh, itu alu-gulu. Mumpung masih puasa enak ini, saya akan buka puasa itu nanti jam 12 lah. Pada jam 6 kita kan sudah buka di sini. Itu juga alu-gulu. Ya. Kemudian rumahnya kebakaran, aku nggak peduli. Wiridku belum selesai. Itu lemarinya habis, buku-bukunya habis, biarin aja. Wiridku belum selesai. Anaknya tuh terancam kebakaran juga. Ya, biarin, sebentar lagi saya selesai wiridnya. Itu al-ghulu. Mengejar sunat, tetapi meninggalkan wajib. Ya. Sudah dapat pengumuman, maaf karena hari ini adalah zona merah, bahkan zona hitam. Masjid tidak dipakai sholat Jumat. Kak, apapun yang terjadi, aku harus ke masjid, itu rumah Allah. Ya. Dia tetap nekat ke masjid. Itu bisa dikategorikan al-ghulu. Kenapa? Kaidah mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah mudarat itu lebih utama daripada mengejar manfaat. Mengejar sunat tapi meninggalkan wajib itu al-ghulu. Wajib hukumnya memelihara diri dari ancaman bahaya COVID ya. Wajib hukumnya memelihara kesehatan orang tua yang daya tahan tubuhnya mulai berkurang di rumah. Nanti kalau kita nekat ke masjid, kita mungkin nggak mempan, tapi kita nyetor virusnya itu ke orang tua. Orang tua kita ya meninggal karena COVID. Nah, itu mengejar sunat, meninggalkan yang wajib. Sunat pergi ke masjid, wajib untuk mempertahankan diri dari penyakit ya, memelihara diri untuk tidak terjangkiti penyakit itu. Mengamankan orang tua juga. Jadi kaidah beragama itu penting tuh. Jangan sampai kita al-ghulu. Kadang-kadang kita beragama itu ya tidak pakai kaidah, pakai perasaan doang. Kadang-kadang masa kita tidak boleh ke masjid, pasar dibuka lebar, bandara terbuka untuk umum. Pemerintah ini gimana sih? Marah-marah tuh. Ya, orang yang memahami kaidah beragama, kadang-kadang wajib hukumnya ke pasar, sunat hukumnya ke masjid. Kenapa wajib ke pasar? Wajib hukumnya ke bandara, sunat ke masjid. Penjelasannya ya, betapa banyak bayi yang ibunya nggak punya air susu, maka harus membeli susu di pasar. Kalau nggak beli susu di pasar itu mati anak itu. Tidak ada susu dijual di masjid. Kalau tidak ke bandara, mati orang Indonesia Timur itu nggak ada gajinya. Pabrik uang itu adanya di Jakarta, nggak ada pabrik uang di Indonesia bagian timur. Obat-obatan, vaksin misalnya, adanya di sini. Di Indonesia Timur nggak ada. Membawa ke sana nggak pakai berenang, tapi itu pakai pesawat. Wajib hukumnya ke bandara, sunat hukumnya ke masjid. Karena kalau kita tidak ke bandara, Indonesia Timur nggak makan, mati. Tapi kalau kita tidak ke masjid, bisa kita sholat di rumah. Ya. Jadi kaidah harus dipahami di dalam beragama. Jangan melanggar kaidah di dalam beragama. Itu bisa nanti terjebak di dalam al-ghulu, melampaui batas namanya. Ya. Katanya cari dakwah, berdakwah. Tapi kok ngebom orang? Ya. Katanya cari pahala. Kok kenapa membobol ATM? Ya, itu kan untuk membiayai dakwah.
untuk membiayai dakwah, membobol bank. Bank itu punya siapa? Pahamnya mereka, itu kan pahamnya itu punyanya orang non-muslim. Orang muslim itu aku. Sedangkan mereka itu kan NKRI itu kan negara kafir. Ya negara Islam itu NI, negara Islam. Jadi negara apa namanya non-muslim itu boleh dirampas, itu namanya fai, harta rampasan, merampok bank, halal untuk diambil. Kenapa? Karena itu punyanya non-muslim. Yang muslim itu aku, kita. Ya. Nah ini bahayanya. Nah kalau pemahaman seperti ini yang menjangkiti kita, akhirnya nanti lama-lama kelamaan ada kan sekarang ini menebar itu, menyebar di mana-mana. Jangan bayar utangnya di bank konvensional terutama. Itu kan ya itu tidak Islami. Sekarang meningkat lagi. Bank syariah pun juga sekarang itu namanya doang yang bank syariah, tapi substansinya juga menggunakan SBI, menggunakan juga cara-cara konvensional. Jadi nggak usah bayar kreditnya di bank syariah. Karena itu kan tidak Islami. Padahal sudah dipakai uangnya orang. Di dalam Islam, kita berutang kepada non-muslim, orang kafir pun juga wajib dibayarkan. Nggak ada perintah bahwa non-muslim tempat kita berutang itu nggak usah dibayar. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya ya, Islam itu tidak menganjurkan untuk melakukan hal-hal seperti ini. Tidak perlu naik haji kalau hajinya itu melalui hasil rampokan, hasil rampasan. ONH-nya, ongkos naik hajinya itu dari uang korupsi, percuma. Ya, jangan melakukan sesuatu yang bisa masuk kategori al-ghulu. Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita semuanya, beragamalah secara wajar. Seperti yang dituntunkan Nabi. Jangan sampai melampaui batas kita. Contoh al-ghulu. Mau kemana? Mau ke luar negeri. Mau ke Bangladesh. Mau ke Afghanistan. Untuk apa? Khuruj. Khuruj itu berdakwah. Nah, istrinya, anaknya, makan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan kepada Allah. Kontrakan rumahnya nggak dibayar, diusir oleh yang punya rumah kontrakan. Anaknya nggak bayar SPP, dicoret namanya, dikeluarkan di sekolah. Ya, kenapa? Ibunya nggak ada kerjaan, suaminya kemana? Pergi khuruj, berdakwah keliling dunia tuh ke Bangladesh, ke Afghanistan, ke mana-mana. Mana? Ke daerah-daerah. Sibuk khuruj berdakwah keluar, tapi menelantarkan keluarga. Berdakwah itu sunat, memelihara keluarga itu wajib. Nah, jangan sampai kita beragama, mengejar yang sunat, mengorbankan yang wajib. Nah, ini yang tidak boleh. Dalam bidang spiritual pun juga seperti itu, Bapak. Bukan saja dalam dunia fisik. Contohnya urusan spiritual kita itu ya. Hanya karena ingin mendapatkan suasana batin yang tenang. Akhirnya dia tinggalkan rumahnya, pergi ke masjid. Ya. Padahal rumahnya itu kan termasuk daerah rawan di pinggir kota. Perampok banyak di situ. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, orang di rumahnya itu gak bisa tidur. Di sini gak ada laki-laki. Suaminya mana? Pergi ke masjid. I'tikaf. Jadi cari pahala i'tikaf di masjid, menjadikan orang tuanya, menjadikan istrinya, menjadikan anaknya tidak tenang. Ya, karena dalam keadaan darurat, dalam keadaan banyak ancaman. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu atas nama agama, tetapi menyebabkan anggota keluarga kita itu berantakan atau kekhawatiran, itu tidak benar. Nah, Islam tidak menganjurkan untuk berlebihan di dalam beragama. Beragamalah secara wajar, tapi juga jangan asal-asalan, itu lain lagi. Sembrono. Udah salat sudah. Lo kok cepat banget? Ya udah kan. Jadi salatnya itu formalitas.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cuma salatnya 1 menit, kan subuh cuma 2 rakaat katanya. Jadi salat yang seperti ini dilipat-lipat salatnya, ditamparkan nanti di mukanya tuh. Ini salatmu. Jadi itulah yang disebut dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salatnya itu ya seperti ayam mematok makanan, tek gitu ya. Dilipat-lipatkan salatnya, ditamparkan ke mukanya. Ini salatmu. Fawail, celakalah bagi orang yang salatnya yang selalu tidak fokus, selalu ompong, salat duhur enggak salat asar enggak salat maghrib. Itu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, inilah penjelasannya, teman-teman. Kita pindah lagi, ini masih ada ayatnya yang lain ya. Tapi saya sudah baca, sudah sampai ke minggu lalu. Ini yang keempat. Ya. Tidak merasa puas dengan ketaatan yang dilaksanakan. Kita itu kan gampang puas. Sudah luhur, sudah kok. Bahkan lebih dari luhur, saya sudah salat sunat juga, udah selesai. Jadi seperti tidak punya lagi beban. Ya, asal sudah melakukan formalitas salatnya itu, sudah selesai. Asal sudah puasa Ramadannya itu, yang penting tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, itu sudah puasa. Tapi masih ngintip orang, masih nonton film-film macam-macam, masih mulutnya berbohong, berbusa-busa kanan kiri, masih nipu orang. Itu nggak bisa. Jadi jangan berhenti kepada formalitas, tapi substansinya yang sangat penting. Inilah yang dimaksud merasa puas terhadap ketaatan pada Allah, merupakan tanda kedangkalan ma'rifahnya. Aku sudah banyak pahala kok, insya Allah. Aku sudah melakukan ini, itu, dan seterusnya. Akhirnya dia merasa puas. Belum tentu kita lakukan itu ikhlas. Jangan-jangan kita lakukan itu karena ada maunya kita selain Allah. Karena kita ingin masuk surga, karena ingin dipuji oleh orang lain, mertua misalnya. Ya, karena kita ingin dinilai oleh masyarakat sebagai orang-orang agamawan gitu. Itu bukan itu. Atau juga merasa puas terhadap ketaatan padanya itu, memang sih formalitas dilakukan iya, tapi khusyuknya nggak ada. Nah, seperti tadi yang saya katakan, tidak boleh kita merasa puas terhadap ketaatan yang kita capai. Ya. Memandang istimewa pada ketaatan yang dilakukan, bagian dari pandangan ujub atau ria. Saya tadi itikaf, belum tidur semalaman. Wah, saya pahalanya sempurna hari ini. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Bandingkanlah dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau. Bisa nggak ditutupi dengan semalaman hanya itikaf? Itikafnya pun juga itu ngantuk-ngantuk, ya, fokusnya juga kurang. Itu nggak bisa membayar 1 hari oksigen yang kita isap gratis dari Allah itu kan. Jangan puas dengan ibadah. Sekalipun kita beribadah 24 jam, ya, Nabi pun juga tidak pernah puas dengan apa yang dilakukannya kan. Urusannya dengan Allah. Apalagi kita. Jadi jangan pernah membanggakan dirinya, aku sudah melakukan kesalehan, aku sudah melakukan sempurna hari ini banyak sekali wirid yang aku lakukan. Kuantitatifnya iya, tapi bagaimana dengan kualitasnya? Jangan sampai jumlahnya banyak, tapi kualitasnya nggak ada. Ya. Jika perasaan puas itu muncul, maka cepatlah membayangkan perbuatan buruk dan maksiat yang besar yang pernah kita lakukan. Nah, itu dia. Inilah yang disebut dengan muhasabah. Begitu mau muncul rasa puas, ibadahnya banyak, tiba-tiba dia ingat dosanya di masa lampau. Lebih banyak lagi dosa yang saya lakukan. Bukan dosa kecil, dosa besar malah. Untaian tasbih 99 tidak ada bandingannya kalau saya bandingkan dengan dosa besar yang saya untai sejak aku remaja sampai sekarang. Ya. Seimbang nggak dengan ibadah kita dengan mata rantai dosa maksiat yang pernah kita lakukan? Pasti enggak. Nah, karena itu jangan puas terhadap apa yang kita lakukan. Ketaatan seperti apapun
jangan pernah membuat kita itu bangga. Karena yang menerima ketaatan itu bukan manusia, Allah. Allah yang Maha Tahu apa yang tersembunyi dalam relung-relung batin kita. Sekecil apapun pada saat kita dipuji orang ada kebanggaan, itu sudah cacat itu. Akidah kita akan cacat pada saat kita gembira dipuji orang. Apalagi kalau mengatakan, Mas, coba diumumkan lagi, tadi waktu diumumkan belum banyak orang tuh. Baru banyak orang, umumkan sekali lagi biar orang semua tahu. Masya Allah. Nabi mengatakan ibadah yang paling istimewa dilakukan tangan kanan, tapi tangan kiri pun juga tidak tahu, apalagi istri atau suami, apalagi orang lain. Nah ini minta diumumkan lagi. Begitu diumumkan sekali lagi, rame-rame orang salaman, selamat ya, terima kasih Anda membantu masjid kita. Ya. Oh iya, masa kita tidak membantu masjid? Insya Allah saya akan bantu lagi. Nah, udah bangga dipuji orang. Ketika leher kita dipuji orang memanjang, maka pada saat itu kita membawa ember bocor nanti ke akhirat. Nagih malaikat, pahala saya dulu mana malaikat? Sumbangan masjid yang besar itu. Nih, kamu bawa ember bocor. Ketika Anda dipuji oleh banyak orang, lehernya panjang, habislah pahalamu di sana. Nah, sekali lagi, introspeksi diri kita. Jangan sampai kita merasa puas terhadap ketaatan yang pernah kita lakukan. Maka itu artinya sia-sia perbuatan kita. Boleh jadi kita ikhlas sampai 10 tahun, tapi tahun ke-12, tahun ke-13, bocor rahasianya, mulutnya membocorkan. Udah. Nggak jadi diterima di akhirat. Diterima pada saat sudah tua. Kenapa? Ketika ia sudah tua, dia bongkar riak kepada manusia yang lain. Aku loh membangun masjid itu. Kalau bukan saya yang bangun, nggak ada masjid itu. Udah. Itu namanya tidak ikhlas. Ya ikhlas itu jangan ngomong, jangan disimpan juga dalam hati. Ikhlas ya lakukan, belajarlah ikhlas menjadi ikhlas yang benar. Nah, jadi orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan muhasabah itu akan meringankan beban batinnya. Tapi kalau orang yang tidak pernah menikmati muhasabah itu tertutup pintu hatinya. Maka itu istighfarnya itu betul-betul harus dilakukan shock terapi. Perlu Ramadan 1 bulan, puasa penuh, perlu umrah atau perlu haji, ya, perlu sedekah atau keluarkan zakat malnya, baru bisa pulih perasaan batiniahnya itu. Jadi orang yang sungguh-sungguh melakukan muhasabah akan meringankan beban batinnya. Ya. Bagaimana nggak tenang? Masya Allah, kerjaannya di masjid, terus istighfar, terus sementara tobatnya itu terlihat. Semenjak dia sadar, dia nggak pernah kemana-mana lagi. Di masjid, dan di masjid terus. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang selalu melakukan muhasabah akan meraih husnul khatimah, insya Allah. Karena sudah terbiasa untuk melakukan muhasabah, tentu dia akan memproteksi diri apa-apa yang merugikan dirinya kan. Hanya orang angkuh yang dapat menyepelekan muhasabah. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah melakukan muhasabah itu sombong. Orang yang sombong tidak akan pernah mencium bau surga, kata Rasulullah. Orang yang angkuh, congkak, sombong, itu dia tidak akan pernah bisa mendaki ke langit. Terlalu bawaannya berat. Makin berat beban naik ke langit itu makin berat. Bayangkan kalau mendaki gunung itu bawa 1 karung beras, gendong, enggak bakalan. Jangankan mendaki, mendatar saja susah, apalagi kalau mendakinya. Apalagi kalau yang didaki itu curam kan. Tapi kalau orang yang tidak ada keangkuhannya, itu badannya ringan, melesat secepat kilat sudah nyampe di puncak. Ya. Jadi perjalanan menuju atas itu tidak sama setiap orang. Ada yang cepat, ada yang pelan, ada yang sangat lambat. Rasulullah juga mengingatkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah dirimu sebelum kamu diperiksa oleh tentu malaikat. Kita sudah sering membaca di sini, tapi kita masih suka tidak mengintrospeksi diri. Hadis lain, wanal mawazin al-qist
liyaumil qiyamati fala yudlamu nafsun syai'an wa in kana ini ayat ini malah. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat itu. Maka tidaklah dirugikan seorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami menjadi orang-orang yang membuat perhitungan. Itu yang terakhir itu. Wa kafa bina hasibin. Cukuplah aku menjadi Allah yang maha perhitungan. Jadi Nabi tidak perlu mesin untuk menghitung. Dia maha penghitung kok. Allah tidak perlu sarana. Fa idza arada sya'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, apabila Allah berkehendak cukup menyebutkan kun fayakun, maka jadilah barang itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita seperti ini. Nah, ayat lain. Wadal kitab fatara mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab itu lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Ya. Dan mereka itu berkata, aduhai celaka kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan semuanya dicatat di dalamnya. Nah, lalu mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Dan Tuhanmu tidak akan menganiaya seorang pun. Jadi apa yang kita lakukan sekecil apapun pasti dibalas. Kalau kebaikan, ya kebaikan pahalanya. Tapi kalau burukan pun juga tidak akan disia-siakan. Nah inilah muhasabah Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mohon betul apa yang kita baca hari ini betul-betul menambah kebiasaan baru kita itu untuk senantiasa membudayakan introspeksi di dalam diri. Jangan hanya melakukan ekstrospeksi, melihat orang lain melulu, mengoreksi orang lain melulu, tapi dia tidak pernah mau belajar melihat dirinya sendiri. Jangan sampai nanti ya semut mati di seberang sungai, kelihatan gajah mati di pelupuk mata, tidak kelihatan. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka itu juga ada ayat, yauma yab'atsuhumullahu jami'a wa yunabbi'uhum bima amilu ahsahullahu wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in syahid. Al-Mujadalah ayat 6. Pada hari ketika mereka itu dibangkitkan oleh Allah semuanya, lalu diberitakannya lah kepada mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan di surah amalnya nanti itu, ya Allah mengumpulkan dan mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Lebih baik kita melupakan kebaikan, ya, daripada mengingat-ingat kebaikan itu. Kalau kita selalu mengingat kebaikan, jangan sampai nanti jatuh kepada tingkat ria. Soalnya iblis itu selalu mengingatkan kebaikan kita, iblis juga selalu menutupi kelemahan kita. Seolah-olah kita tidak pernah melakukan suatu kesalahan, ditutupi oleh iblis. Seolah-olah yang kita lakukan terus-menerus itu ada kebajikan, akhirnya kita ria, karena itu yang didandani oleh iblis. Jadi hati-hati. Sahabat iblis itu ialah orang yang suka menceritakan kelebihannya kepada orang lain. Orang yang kalau dipuji langsung naik lehernya. Tapi sebaliknya, orang yang ikhlas itu dia tidak akan mengharapkan adanya pujian. Dia menikmati pada saat tidak ada yang berterima kasih kepadanya, itu artinya ikhlas insya Allah. Tapi semakin banyak orang berterima kasih kepada kita, curiga dirinya bahwa jangan-jangan itu kami melakukan tindakan ria. Kenapa kok begitu banyak orang yang tahu? Siapa yang beritahu mereka itu? Enggak ada, Pak. Begitu dibuka, oh dia mau WA orang satu persatu, pantas. Jadi orang lain dituding, tapi dia yang melakukan kekeliruan itu. Karena itu para pemirsa,
Mari betul-betul kita menjaga diri dalam hal ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala itu memelihara kita. Nah, ini masih ada ayat nih. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahsaruhu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Ayat lainnya, ya. Siapa yang memeriksa dirinya sendiri di saat-saat dan pikiran-pikiran yang terlintas dalam hatinya, niscaya ringanlah penyesalan dan hari kiamat. Jadi orang yang suka melakukan introspeksi diri akan meringankan bebannya di akhirat. Barang siapa yang tidak memeriksa dirinya sendiri, kekallah nanti penyesalan itu sampai di akhirat pada mahsyar. Jadi kalau kita suka mengintrospeksi diri, itu sama dengan meringankan beban perjalanan di dunia, meringankan juga beban kita di akhirat di hari pembalasan itu. Ya, memang kita harus sabar untuk mempertahankan istiqamah itu. Ya alladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu serta tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Jadi ini kita diingatkan karena ajal itu akan menjemput kita di mana saja. Apakah itu di negeri sendiri atau di negeri orang lain, Allahu a'lam. Ya. Ya, ini yang bagian terakhir. Tingkatan-tingkatan atau makam dari muhasabah itu, siapkanlah dirimu terlebih dahulu dengan satu, penetapan syarat, makam musyaratah. Pengawasan, makam muraqabah. Pemeriksaan diri, makam muhasabah. Penghukuman diri, makam muaqabah. Dan perjuangan, itu namanya makam mujahadah. Lalu peneguran itu makam mu'atabah. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian, di sini ada beberapa pertanyaan dari MRP. Assalamualaikum Prof. Nasar, mohon pencerahan. Apa hukumnya orang yang berhutang kepada seseorang tapi tidak membayar bila ditagih, beralasan hutang dilakukan sebelum hijrah? Terima kasih atas penjelasannya. Ya, apapun namanya utang itu harus dibayar. Kepada siapapun kita berutang wajib dibayar. Jangan dikaitkan dengan hijrah. Hijrah itu banyak artinya itu. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, jangan main-main dengan utang. Kalau kita bisa bayar, bayar. Walaupun perjanjian kredit rumahnya misalnya kan itu di mortgage itu kan biasa itu sampai 20 tahun, 30 tahun. Kalau di Amerika itu kan sampai tua itu bayar cicilan itu. Kenapa harus sampai tua kita bayar utang? Kalau utang itu bisa dibayar hanya 1 tahun, kenapa harus 2 tahun baru kita lunasin? Kalau hari ini bisa kita lunasi, kenapa harus nunggu esok? Semakin cepat kita membayar utang, maka itu juga semakin dinilai positif oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rezeki yang tergantung di langit itu dia tidak akan turun kepada orang yang punya utang. Apalagi kalau yang punya utang itu sudah bisa bayar tapi dia nggak mau bayar. Ya, jadi kalau ingin longgar rezeki dari langit, cepat-cepatlah bayar utangnya. Karena orang yang pelit bayar utang itu akan semakin dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba mana ada pengutang yang hidupnya sukses, memang hartanya banyak dikejar-kejar oleh KPK, oleh polisi, oleh jaksa. Itu sama dengan nggak berkah. Ya. Coba kita lihat pemandangan di mana-mana, sembunyi di mana-mana. Akhirnya juga ketahuan, memalukan. Itulah nanti bisa kita katakan, ya udahlah pokoknya utang itu harus dibayar, enggak usah pakai syarat.
Kepada siapapun kita berutang, maka sebelum mati harus dibayar. Kalau memang tidak sanggup untuk kita bayar, titipkan kepada ahli warisnya. Anak, kalau ingin melihat bapakmu selamat di kuburan terutama, bayarkanlah utang bapakmu. Ya. Kalau anaknya juga nggak ada, ya serahkan kepada Allah. Mau bayar pakai apa? Hanya Allah yang menentukan. Nah, jadi saya kira ini jawabannya Pak Jamal. Ya Pak. Ini ada pertanyaan berikutnya dari YouTube. Bapak Bagus Trenggono. Assalamualaikum Prof. Apakah kalau kita tersakiti terus-menerus oleh seseorang, harus kita ikhlaskan sepenuhnya? Iya, jawabannya jangan merasa sakit. Iya, tidak perlu mendendam, tidak perlu juga merasa sakit. Serahkan kepada Allah, dibalas atau enggak, ya Allah lah yang punya urusan. Jadi saya kira itu yang ya obatnya itu yang paling mujarab, itu kembalikan kepada Allah. Ya Allah, orang itu pernah menyakiti kami. Terserah engkau, saya serahkan. Ya, tapi kalau kita simpan di hati terus, begitu ketemu orang itu sakit lagi kita. Endapan masa lampaunya itu berurat, berakar dalam batin. Itu salah sendiri bagi kita, itu menurut hemat saya. Lupakanlah kesalahan orang, jadilah seorang pemaaf, karena memaafkan itu mencontoh sifat Allah yang Maha Pengampun. Ya. Tapi kalau kita masih mengingat-ingat terus tidak mau melupakan, itu berarti ada niat untuk tidak mau memaafkan. Barang siapa yang pelit memaafkan, langit pun juga akan pelit memaafkannya. Ya, hanya orang yang pelit memaafkan yang akan tergerogoti penyakit hati ya, seperti tadi. Oleh karena itu saya mohon kita semuanya, ya lawanlah dengan cara maaf. Aku sudah maafkan kok, titik, selesai. Barang siapa yang rajin memaafkan saudaranya, Allah pun juga akan rajin memaafkan dosa-dosanya. Kita akan punya dosa kan kepada Allah. Pelit kita mengampuni saudara sendiri, maka Allah pun juga akan pelit mengampuni dosanya. Rajin dan murah kita memaafkan orang lain, begitu murah juga Allah memaafkan kita. Saya kira begitu. Ini ada pertanyaan berikutnya, Prof. Dari Agus Heri Prasetyo. Pak Prof, kami mau bertanya, apakah orang yang sholatnya tidak khusyuk, maka ada kewajiban mengulang sholatnya? Mohon penjelasan terkait dengan dalilnya, bila ada. Iya, saya kira kalau menurut saya, definisi khusyuk itu kan juga sangat relatif. Menurut Bapak itu enggak khusyuk, tapi menurut orang lain itu sudah kok, bagus tuh, sudah lama-lama sholatnya. Jadi kalau semua salat yang tidak khusyuk diulangi, jangan-jangan semua salat kita itu diulangi semua kan? Siapa di antara kita di sini yang pernah khusyuk 100% dalam salatnya? Enggak ada. Kalau yang dimaksudkan khusyuk itu adalah mengingat hanya Allah, bukan mengingat yang lain. Itu hampir mustahil. Ya, jadi tidak perlu diulangi salatnya, lakukan salat-salat sunat qabliyah ba'diyah aja. Itu sama dengan mengulangi salat atau sama dengan memperbaiki kualitas salat. Salat yang pernah kita tinggalkan dulu tidak perlu diqadha, gantikan saja dengan salat sunat. Kecuali kalau diniatkan saya akan mengqadha salat saya nanti setelah sampai, ini kan macet ini. Tapi kalau salat waktu remaja, puluhan tahun yang lampau, nggak tahu jumlahnya berapa mau diqadha. Ya kalau ada waktunya monggo, tetapi cukuplah lakukan amal-amal jariah, salat-salat yang ada, diperbaiki sunat rawatibnya, qabliyah ba'diyahnya, baik muakkad maupun gairu muakkad, insya Allah itu akan menutupi kekurangan salat kita di masa lampau. Iya, saya kira gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya Prof, ini dari Hajah Yuriza Suryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ayahanda Guru, mohon penjelasan apa itu lorong-lorong rahasia. Lorong rahasia menuju Tuhan itu kalau kita mau ke puncak, itu ada jalan tol, tapi kadang macet. Nah, terpaksa kita pilih jalan tikus. Tapi itu ada yang ngantar, Pak, ini saya tahu jalan tikus, nanti bisa ketemunya di Ciloto, ini jalannya. Aku nggak tahu, aku ngantar, Pak.
Bayar berapa? 500.000. Udah. Meeting di situ sangat penting. Daripada nyasar-nyasar nggak nyampe, lebih baik diantar. Nah, penempuh jalan yang khusus itu, itulah yang disebut dengan jalan apa tadi istilahnya itu, lorong-lorong rahasia menuju Tuhan. Tapi ada lagi yang paling kecil, jalan setapak menuju Tuhan. Itulah yang disebut dengan suluk. Tidak lewat pintu depan, tapi lewat pintu belakang. Tidak lagi pakai kendaraan, tapi jalan kaki kan sudah mau nyampe. Tapi ini lebih berat lagi kan, harus mursyidnya berkualitas tinggi kan. Karena kalau salah memilih mursyid, itu juga nanti bisa bermasalah. Karena itu hati-hati. Tidak mesti kita harus punya tarekat. Mau punya tarekat monggo, jangan dilarang. Tapi tidak mau punya tarekat juga jangan dikafir-kafirkan. Ya, urusan tarekat itu masalah choice itu. Begitu banyak sahabat kita dulu wafat tidak pernah punya tarekah. Tarekah itu semuanya, anggaplah itu kita semuanya bertarekat. Apa artinya tarekat di sini? Kita menempuh perjalanan Tuhan. Udah. Saya kira gitu Pak Jamal. Terakhir ya. Prof, ya ini ada pertanyaan dari Kolbu Quran. Mohon izin bertanya Prof, bolehkah ghulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ya ghulu itu nggak pernah positif dalam Quran itu ya. Allah itu tidak bangga dengan ibadah hambanya yang berlebihan. Allah itu kan sebetulnya tidak membutuhkan persembahan daripada hambanya. Kalau kita mogok untuk menyembah, kita jadi iblis semuanya, itu tidak akan berkurang ketuhanannya Tuhan. Atau kita jadi malaikat semua, ya, nggak ada yang berdosa, penyembah seperti malaikat saja, itu tidak akan bertambah ketuhanannya Tuhan. Tuhan dengan sendirinya sudah Tuhan kok. Tuhan tidak terpengaruh oleh hambanya. Mau banyak menyembah, mau kafir, nggak ada kaitannya dengan Allah. Allah Maha Kuat kok, Allah Maha Pengasih juga. Jadi kalau jangan dikira kalau aku mogok menyembah Tuhan berkurang loyalisnya Allah, enggak. Ya, loyalis itu apa? Itu bahasa dunia. Tapi untuk Tuhan itu apa perlu loyalis? Apa perlu pendukung Tuhan untuk menjadi Tuhan? Enggak lah. Tuhan itu sudah dengan sendirinya Tuhan, apapun keinginannya Dia. Nah, maka kita tidak perlu membantu Tuhan. Kita yang memohon bantuannya Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya kira begitu. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan pencerahan hari ini. Terima kasih juga untuk Al-Hafiz Ustadz Haji Salim Ghazali, SQ SUD. Dan juga terima kasih untuk kepada para jamaah Masjid Istiqlal yang telah bergabung bersama kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.